Mari kita baca bareng-bareng ayat ini ya, 106, tiga ayat ya, 106, 107 sama 108. Manansakh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Kamu tadi faqad dollanya mantul enggak itu? Ya mantul ya itu ya, qalqalah ya, faqad dolla sawa'as. Shadaqallah. Shadaqallahul adzim. Ya monggo dibaca dulu. Siapa yang cowok ayat 106? Ayo Manansa. Manansah lamun ambubrah sapa ingsun min ayatin saking ayat al nunsiha atawa ninggal sapa ingsun ing ayat nanti mongko nekani sapa ingsun biwairin kelawan kang lebih bagus minha tanimbang saking ayat au misliha utawa Padane ayat. Alam ta'lam ana ta ora ngerti sira anallaha ing setuhune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun kuwasa. Ya, ganti yang lain. Ayat 107. Alam ta'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam ana ta ora ngerti sira anallaha ing setuhune Allah iku lahu tetep kagungan Allah. Mulku samawati utawi kerajaane langit wal ardi lan kerajaane bumi. Wa ma lan ora ana iku lakum kedue sira kabeh min dunillahi saking saliyane Allah min waliyin utawi kang Nulungi wala nasir lan ora ana kang belo. belo. Ya, yang terakhir siapa? Amturiduna. Amturiduna podo karep sira kabeh antas anu ing yen podo anjaluk sira kabeh rasulakum ing Utusan sira kabeh kama suwila kaya olike di suwuni Musa sapa Musa bani Musa nabi. Sapa Musa Nabi Musa mengkop lu saking sadurunge waktu waman sapa-sapane wong
jaluk ganti. Ya dapat dari kang jaluk ganti sapa man kufra ing kufur bil imani diganti lawan Ya sama aja diganti sama ganti sama ya. Bil imani dan diganti lawan iman fakot faqad dhalla. dola mongko teman-teman sasar sopoman sawa sabili ing luruse dalan. Dalan. Ya, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ya, ini 3 ayat ini nanti akan terkait dengan kejadian pergantian hukum atau pergantian aturan. Jadi dulu ya normalnya aturan itu ya, nggak usah jauh-jauh ya. Kalau kalian pengen punya gambaran itu kan kalian itu kan pasti aturan yang berlaku untuk kalian itu ada perbedaannya. Dulu zaman kalian kecil, pas bayi itu kan normal kalau kalian itu nyusu ibune. Ya, tapi kalau kalian sekarang masih nyusu ibune, yo tinggo ece-ecean itu ya. Ya wis ora pantes. Dari segi kesehatan wis ora pantes, dari segi kenormalan manusia, akhlak ya wis ora pantes itu ya. Jadi ada sesuatu itu yang dulu kamu pantes tapi sekarang sudah tidak pantas lagi. Dulu kamu pas masih kecil mungkin kencing, buang air besar seenaknya sendiri itu masih wajar. Orang-orang itu masih mewajarkan. Kalian zaman kecil kan pasti ngompoli wong akeh itu ya, ngompoli ibune, ngompoli bapane. Tapi kalau kamu sekarang ngompoli ibune bapane itu ya dianggap kurang ajar. Wis gede kok malah nguyoi wong tuane itu ya. Tapi kalau pas kamu bayi ya itu wajar itu ya. Buang air besar seenaknya tanpa di kamar mandi itu masih wajar karena kamu masih bayi. Tapi kalau kamu sudah besar, ada aturan-aturan yang seharusnya berubah terkait dengan perubahan yang terjadi pada diri kita masing-masing. Sekarang kalian yang baik adalah jomblo itu ya, karena masih waktunya mencari ilmu. Ojo pengen bojo wae nek memang masih waktunya nyari ilmu. Nanti akan ada waktunya kamu itu ideal untuk bojo. Ya kalau fase belajarnya sudah selesai, itu kan malah kamu dioprak-oprak itu ya. Ayo ndang bojo itu ya. Karena memang waktu kamu sudah waktunya bojo. Tapi kalau kamu waktunya masih sekolah, kamu wis kebelet bojo, engko mesti ditakoni, lho ngopo kebelet bojo wong sekolah wae durung rampung, ngaji durung rampung. Ya itu kan ada waktu di mana aturan ini berlaku, ada waktu yang lain aturan ini itu jadi tidak berlaku. Nah dulu Nabi Muhammad pun sama itu ya. Nabi Muhammad itu mengalami yang namanya Nabi itu kan dulu musuh utamanya adalah orang-orang musyrik Mekah, orang pagan itu ya, yang belum punya agama, sama orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ada sing jenenge musuh itu kan pasti selalu mencari-cari kapan kamu kena batunya itu ya. Kapan kamu dapat sesuatu yang tidak normal, nanti musuh itu akan berusaha untuk menjatuhkan diri kamu. Kalau kamu nggak suka sama orang, itu mesti selalu menunggu-nunggu kapan orang yang tidak kamu sukai melakukan kesalahan. Sekali melakukan kesalahan, langsung kamu jadikan bahan serangan. Ya kalau sekarang ya kayak buzzer itu ya di dunia sosial media kan kayak gitu ya. Kalau lawan politiknya salah, wah langsung dihabisi di sosial media. Itu sama orang Yahudi, orang musyrik itu yang menunggu Nabi itu punya kesalahan yang mereka anggap salah. Tapi kalau bagi kita yang iman ya itu bukan kesalahan, itu adalah kewajaran. Dan dilalah
Gusti Allah itu salah satu perintah yang diberikan kepada Nabi yang kontroversial saat itu adalah terkait pergantian kiblat ya. Jadi kiblat itu dulu sebelum hijrah itu kan kiblatnya menghadap mana? Ka'bah itu ya. Kalau sholat menghadap Ka'bah. Begitu Nabi hijrah ke mana itu? Ke Madinah, kiblat dipindah menghadap Baitul Maqdis. Terus setelah berjalan beberapa waktu, ada lagi perintah untuk kembali ke ngadep Ka'bah. Nah, kesempatan itu jadi bahan apa ya? Bahan serangan ya. Orang Yahudi dan orang musyrik Arab itu langsung bikin apa? Serangan kepada Nabi. Di antaranya itu mengatakan Nabi itu ya pelin-pelan gitu ya. Ini mesti aturan ini itu ya karena Nabi itu memang bukan beneran perintah Allah. Ini pasti kepentingan ini. Ini pasti karena Nabi Muhammad punya kepentingan sendiri. Nah, wong Yahudi ngarani iki wong Nabi Muhammad itu kan asli kampungnya Mekah. Oh ya, ini berarti pindah ke Mekah lagi, kiblatnya itu berarti karena memang kangen sama Mekah. Ibaratnya Nabi kan perantau ya di Madinah. Kamu misalnya semua ini kan kamu perantau di sini ya. Karena kamu kan bukan lahir dan besar di sini. Ya. Mesti terus ada tuduhan seperti itu. Ini mesti balik Ka'bah, balik Mekah itu karena memang asli kampungnya Nabi itu di sana. Jadi ini bukan karena perintah Allah, tapi karena memang kangen kampung halaman. Atau yang inti tuduhan itu adalah Nabi ini memerintahkan sesuatu yang bukan atas perintah Allah, tapi karena kepentingan dia sendiri. Ya kalau sekarang ibaratnya, kalau kamu lihat di berita itu ya, kalau ada kebijakan baru, pasti nanti yang nggak suka itu kan pasti bikin tuduhan-tuduhan itu ya. Wah ini pasti ini untuk memperkaya tim suksesnya itu ya. Kalau ada menteri jadi jabat apa itu misalnya jabatannya double jadi komisaris gitu ya. Wah ini mesti karena apa balas hutang budi. Nanti orang ini jadi komisaris, orang ini jadi apa itu diangkat jadi menteri, pasti anggapan orang ini karena memang ada kepentingan dulu pernah bantu apa. Ya itu memang wajar kalau orang itu kadang suul apa itu suudzon itu memang wajar terjadi kepada manusia. Tapi kalau kepada Nabi itu kan harusnya tidak boleh orang itu suudzon. Karena yang diperintah Nabi itu pasti adalah perintah Allah. Maka di sini dijelaskan ya. Manansah. Nansah itu artinya diganti itu ya. Maka di sini bubrah. Bubrah itu maksudnya sesuatu yang awalnya sudah berlaku tapi dihentikan. Ya. Dan juga yang nunsiha, yang ditinggal itu ya. Ini terkait dengan bacaan itu ya. Kalau ada ayat, misalnya apa ya, ayat yang ini, kalau yang jelas-jelas kelihatan itu ayat tentang orang yang ditinggal mati, perempuan yang ditinggal mati oleh laki-laki, itu kan ada istilah iddah itu ya, masa tunggu. Jadi kalau kamu misalnya yang cowok, kamu jatuh cinta sama janda itu ya. Itu enggak boleh tiba-tiba asal langsung nikah itu enggak boleh. Harus dipastikan dulu janda itu sudah melewati yang namanya masa iddah. Jarak dari meninggalnya seseorang, meninggalnya suami orang tersebut atau lepasnya ikatan pernikahan itu ya. Kalau di sini ya kalau sudah diketok palu hakim itu setelah terbukti cerai atau setelah kematian siapa itu suaminya, nanti ada masa tunggu beberapa bulan. Setelah lewat beberapa bulan itu baru nanti si janda itu baru boleh bisa dinikahi. Alasannya apa? Alasannya biar nanti tidak terjadi itu kerancuan nasab itu ya. Kamu kalau pengantin baru ya pengennya ndang-ndang bikin anak gitu ya. Tapi nanti aja jangan sekarang ya mikirkannya itu ya. Wajarnya pernikahan itu kan habis itu orang bikin anak. Lah kalau tidak ada di jarak itu ya, tidak dibikin jarak, nanti ya akan terjadi kayak yang di berita-berita itu. Bingung, ini anaknya siapa ya? Bapaknya enggak tahu. Akhirnya asal
tuduh sana sini gitu ya. Milih sing kira-kira bapaknya sugih gitu ya. Akhirnya ada yang milih mantan gubernur gitu ya. Padahal yang nggak tahu gawene karo sapa itu. Akhirnya jadi bola panas gitu ya. Maka ada masa iddah itu ya. Masa iddah itu dulu bagi perempuan yang ditinggal mati suami itu 1 tahun. Maka kalau kamu buka ayat juz 1 itu ya, halaman 18 itu ya. Kalau enggak juz 1 ya juz 2 itu ya. Oh ya juz 2 itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajai yatarabbasna. Oh bukan yang itu, minal hauli ghaira ikhraj itu ya. Itu yang mana itu berarti? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajai yatarabbasna bi anfusihin. Oh itu yang beda lagi ya. Mataan ilal hauli ghaira ikhraj. Ya kurang lebih itu kayaknya di halaman 18 itu ya. Yang ada mataan ilal hauli ghaira ikhraj. Haul itu kan setahun. Dulu orang itu kalau ditinggal mati suami, sang cewek itu harus nunggu setahun dulu sampai boleh nikah lagi. Tapi kan itu berat itu ya. Bagi beberapa orang itu berat itu ya. Setahun itu apalagi kalau saya masih muda, masih cantik, itu kan mesti sing ngantri wis akeh itu ya. Mungkin kalau yang tidak punya kelebihan seperti itu, sing ngantri ora ono atau mungkin sing ngantri masih sedikit, masih bisa lah atau menunggu agak lama. Tapi kalau yang masih muda apalagi cantik, kaya dan punya pengaruh itu ya. Itu pasti biasanya sudah banyak yang ngantri gitu ya. Maka diberi keringanan yang itu arba'ata asyhurin wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah itu ada aturan yang dulunya 1 tahun masa tunggu jadi 4 bulan 10 hari. Itu kan berarti aturan yang lama sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Yang berlaku adalah aturan yang baru. Enggak bisa terus saya karena sangat mencintai suami mantan saya itu ya. Karena saya sangat, misalnya ada perempuan yang bilang karena saya sangat mencintai mantan saya, suami saya pengen iddahnya 1 tahun aja. Gitu ya. Ya enggak boleh kalau kamu berpikiran akan mengamalkan 1 tahun itu ya. Aku tak pengen melu hukumi Quran sing 1 tahun. Tetap yang berlaku 4 bulan itu. Bahwa kamu nanti setelah 4 bulan itu kamu masih belum move on, itu ya enggak masalah itu ya. Tapi jangan sampai kamu mengatakan ini aturan Quran. Karena aturan Quran sudah berubah itu ya. Yang 1 tahun itu sudah diganti menjadi 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhurin wa asyra. Ya makanya kamu yang cowok-cowok itu hati-hati, kalau bisa jadi kamu itu jatuh cintanya besok ke janda gitu ya. Sebelum ada keinginan menikahi, sebelum nembak itu ya. Ayo, mak yuk nikah yuk ya misalnya gitu. Pastikan dulu dia tanya, kamu itu cerainya sudah dari kapan gitu ya. Putusan pengadilan itu sudah dari kapan, atau suamimu itu meninggal sudah dari kapan. Kalau jandanya itu janda ditinggal mati. Ojo langsung mumpung lagi panas, mumpung lagi jatuh cinta itu ya. Lagi bucin, tiba-tiba dijak nikah cepet diladeni, wah ya, harus dipastikan itu ya. Beda sama perawan. Kalau kamu nikah sama perawan nggak perlu nunggu itu ya, hanya minta restu bapaknya itu ya. Tapi kalau yang tadi tidak hanya minta restu bapaknya itu ya, tapi juga pastikan iddahnya sudah selesai. Ya itu ada ayat yang itu ya, aturannya itu dirubah. Sama kayak kiblat itu ya. Kiblat kan apa itu? Awalnya menghadap Ka'bah, pindah Baitul Maqdis, pindah ke Mekah lagi. Ya. Terus ada lagi yang aturan lain itu misalnya terkait dengan wasiat itu ya. Dulu belum ada aturan warisan. Aturan warisan itu kalau orang tua kamu meninggal, gitu ya. Itu kebetulan kok masih ada harta yang dimiliki orang tua yang belum dikasihkan ke anak, maka nanti dibagi sesuai aturan waris. Yang biasanya bikin ribut itu kan ada anak yang merasa berjasa, aku wis krumati wong tuwa, kudune jatahku luwih akeh timbang adik-adikku sing
ora melu ngrumati wong tuwa. Misalnya kayak gitu ya. Atau saya kan dulu yang sangune paling sithik, adik-adikku sangune akeh-akeh gitu ya. Kudune aku sing oleh jatah warisan paling akeh. Ya itu nggak bisa. Yang namanya warisan itu kan sudah ada ketentuannya itu ya. Sudah ada hitung-hitungannya yang pasti dari Quran. Sebelum ada ayat warisan itu belum ada ketentuan seperti itu. Yang ada ayat namanya ayat wasiat. Wasiat pembagian harta itu ya. Belum ada aturan pasti siapa dapat berapa. Maka bisa saja terjadi anak itu dikasih karena orang tua ini dekat sama anak itu akhirnya dikasih yang banyak gitu ya. Sedangkan anak yang kurang dekat sama orang tua dikasihnya mungkin sedikit gitu ya. Kan bisa jadi kayak gitu ya. Kamu mentang-mentang anak bontot biasanya jatahnya luwih akeh timbang anak sing barep, anak sing tengah. Itu kan wajar kalau dinilai dari kedekatan perasaan gitu ya. Tapi kalau nanti habis mungkin kalau urusan jajan itu kan nggak masalah kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya tentang warisan kok pengen berlaku seperti itu juga itu nggak boleh karena sudah ditentukan aturannya. Itu tentang ayat warisan. Nah, tapi intinya di sini itu kita diberitahu apa faedahnya nakti bi khairim minha au misliha. Di sini maksudnya khairun luwih bagus itu dari sisi apa? Tentu dari sisi kalau tidak pahala ya sisi dari kemudahan melaksanakan gitu ya. Jadi kalau ada aturan dari Allah yang datang yang baru pas saat itu kan masih ada kemungkinan perubahan aturan. Kalau ada aturan baru yang merubah dari aturan lama itu pasti biasanya faedahnya pahalanya lebih besar kalau ternyata perintahnya itu lebih berat gitu ya. Warisan itu kan berat gitu ya. Berat untuk dilaksanakan. Mungkin kamu belum merasakan ya. Misalnya kamu kan bisa bandingkan sendiri ya, kamu sama mbak-mbak. Kalau kamu punya saudara, kamu sama adik kamu, itu kan kamu bisa meraba sendiri. Koyone aku sangune iku luwih sithik timbang adikku apa timbang masku apa mbakku. Misalnya kayak gitu ya. Aku kok koyone di sekolah kayak sing biasa-biasa wae, ora di sekolah kayak sing sekolah larang gitu ya. Kelambiku ya elek-elek, ora ditukoke sing apik-apik kaya sedulurku gitu ya. Terus besok kamu merasa karena dulu dapatnya sedikit, merasa harus dapat jatah warisan yang lebih banyak. Anggaplah seperti itu ya. Padahal Al-Quran itu memerintahkan, ya jatahmu ya sesuai dengan apa yang sudah ditulis Quran. Nek jatahmu memang tiba-tiba luwih sithik atau jatahmu itu sama dengan yang lain itu ya, sama dengan adikmu itu ya, atau sama dengan kakakmu, kudune yo kamu terima meskipun itu abot gitu ya. Kabeh wong yo pengine nek oleh duit mesti sing pengine sing luwih akeh gitu ya. Tapi kok ndilalah kamu dapatnya lebih dikit dari saudara kamu atau bareng apa podo itu ya, dapatnya nominalnya sama, itu mungkin kamu merasa masih kurang. Itu maka kalau kamu merasa berat oleh keputusan Allah, itu pasti pahalanya lebih besar. Yo kayak kamu sekarang ini ya, podo-podo sekolah kok kamu bar sekolah sing ngaji. Padahal konco-koncomu bar sekolah langsung bebas. Dolanan HP, jalan-jalan itu wis bebas. Ya tentu itu semakin berat kamu menjalani aktivitas sekarang dengan adanya sekolah plus ngaji, itu pasti ganjarannya lebih gede. Atau ada aturan yang dulunya berat, terus dirubah oleh Allah menjadi lebih enteng dari segi pelaksanaannya. Wis pelaksanaannya jadi lebih enteng, pahalanya tetap gede. Kayak contohnya tadi tentang iddahnya orang ditinggal mati, yang aslinya setahun jadi 4 bulan itu ya. Durasinya lebih pendek tapi pahalanya sama-sama besarnya. Kalau kamu rela menahan diri meskipun wis digodani cowok-cowok itu ya. Meskipun wis ono sing sugih, sing ganteng, sing meh ngelamar itu ya, tapi kamu wis engko dhisik tunggu idahe rampung gitu ya. Ora tiba-tiba langsung mumpung ada calon yang ideal langsung dieksekusi gitu ya.
Atau zaman itu ketika mereka terjadi apa itu ya, perpindahan kiblat itu kan dilema. Ada beberapa kalangan itu terutama kalangan yang imannya lemah, itu kan dilema soalnya apa? Dibully itu ya. Orang-orang yang ikut Nabi Muhammad pindah kiblat, yang menangi pindah kiblat itu kan dibully oleh orang Yahudi, oleh orang musyrik Arab bahwa nabi mungkin nabi sing plin-plan. Dia mesti karena kepentingan pribadi. Itu kan orang yang tidak kuat iman. Kayak sekarang lah, kamu kalau mengikuti media sosial terlalu serius, itu kamu 1 jam, jam 9 kamu bisa jadi pro mantan presiden, 10 jam setelahnya itu kamu akhirnya langsung memusuhi mantan presiden itu ya. Gara-gara apa? Gara-gara banyak fakta-fakta itu yang memojokkan mantan presiden mungkin diumbar di internet. Ya, di internet kan kamu tidak perlu waktu lama untuk bisa berubah sikap gitu ya. Kamu yang awalnya akur sama temennya, tiba-tiba temen kamu ngupload makan enak di restoran. Loh, jadi orang duit itu ya. Kok malah makan enak itu ya. Wes langsung bisa gedeng seketika itu ya. Atau mungkin kamu termakan hasutan media sosial itu bisa yang awalnya akur jadi tidak akur. Ya, dulu itu kecobaannya itu kayak gitu karena apa? Orang Yahudi itu kebanyakan mayoritas itu adalah kalangan intelektual, orang-orang kaya. Itu ibaratnya kita kalau lihat media sosial itu kan mudah mudah terpengaruh oleh gaya hidup orang kaya itu ya. Sekali ada artis yang ganteng pakai tas ini, itu kan kamu jadi kepengen, wah aku pengen tuku tas ini gitu ya. Atau wah artis ini kelambine kayak ngene, jadi kita pengen beli baju yang seperti itu. Atau artis ini bikin produk kue gitu ya. Terus karena kamu mengidolakan dia, kamu jadi pengen makan roti yang dia bikin. Itu kan influencer kan kayak gitu ya. Kalau zaman di Madinah dulu, itu kebanyakan influencer itu ya ibaratnya yang punya pengaruh itu ya orang Yahudi itu atau orang musyrik itu ya, yang mereka yang punya posisi politik atau posisi sosial tinggi di masyarakat atau orang-orang kaya atau orang-orang pinter itu banyak dari kalangan Yahudi itu. Jadi orang Islam yang imannya lemah itu bisa goyang melu omongannya wong-wong Yahudi yang memusuhi Kanjeng Nabi. Maka di sini bagi yang iman itu sebenarnya kita diberitahu kelebihan dari aturan baru ini. Bi khairim minha au misliha. Ya minimal ganjarane podo tapi pelaksanaannya lebih mudah. Atau kalau ada yang pelaksanaannya lebih berat, maka ganjarane tentu lebih gede. Nah, terus habis ini ayat ini ditutup dengan pertanyaan apa? Kalau ini namanya pertanyaan pengingkaran. Jadi kamu kan umumnya pertanyaan itu kan tujuannya mencari informasi. Misalnya kamu berangkat ke kampus untuk pertama kali, nggak tahu jalan. Kamu tanya orang, itu namanya pertanyaan untuk mencari informasi. Maka ngapunten niki jalan ke kampus ini bener niki napa mboten. Kalau orang, meskipun orang itu ngomongnya salah, iya bener Mbak, bener Mas jalannya ini, padahal dia itu salah. Pasti kamu percaya aja. Karena apa? Karena kamu tujuannya nyari informasi. Dinei informasi salah yo ngandel. Karena kamu tidak punya informasi apapun itu ya. Nah, tapi kalau yang dimaksud di sini itu ibaratnya pertanyaan yang untuk apa? Untuk kan ada pertanyaan yang sifatnya itu mengolok-olok itu ya. Atau apa namanya? Misalnya ada orang kamu misalnya tabunganmu ATM-mu itu paling akeh ya 1 juta 2 juta. Tapi tiba-tiba kamu dolan nang dealer mobil itu ya. ATM-mu isinya mung 1 juta itu ya, tapi dolanmu nang dealer mobil. Pengen check out mobil itu ya. Pasti kamu ditanya sama dealernya, duitmu gue piro itu ya. Duitmu itu berapa? Nah, itu maka pertanyaan itu bukan mencari informasi, tapi pengen ngelek-ngelek itu ya. Taubih kalau apa itu ya, kalau dalam bahasa Arab atau enggak harus bahasa Arab ya, sebenarnya di bahasa kita pun kamu pun sudah sering melakukan yang namanya bertanya
itu tidak harus mencari informasi. Ada pertanyaan yang tujuannya itu jelekkan gitu ya. Duit sing nang dompetmu wae 1 juta kok pengine tuku mobil. Ngimpi tekan ngendi gitu ya. Atau kamu apa itu ya, biasanya yang gampang itu kan kayak gitu. Atau kamu misalnya duit garis 1.000 mungkin kalau beli tahu bulat ya iso oleh loro itu ya, sejine 500. Tapi kok kamu malah dolane meng Ritamol. Panganan apa sing regane 1.000 nang kono itu ya. Murah-murah ya 10.000 apa 15.000 itu. Nah, mereka tidak tahu bahwasanya Allah itu ya namanya Gusti Allah itu kan maha kuasa ya untuk bikin aturan sebelumnya sudah pernah bikin aturan terus dibikin yang lebih baik untuk mengganti aturan yang lama. Jadi bukan berarti Allah itu punya kelemahan, bukan ya. Kalau kita kan manusia wajar itu ya. Pemerintah bikin aturan itu kan kadang aturan itu punya kelemahan. Akhirnya nanti direvisi dibikin yang lebih baik lagi. Ternyata hasil revisiannya malah diprotes banyak warga itu ya. Misalnya kemarin ATM rekening diblokir. Mungkin pengennya pemerintah itu baik. Yang alasannya sudah banyak beredar itu kan jere ben rekening-rekening lama itu tidak dibikin transaksi judi online. Ya itu kan alasannya baik gitu ya. Tapi nyatanya sing keblokir itu ya akhirnya orang sing rekening elek tok ya, rekening apik sing ora pernah dienggo ya meru ke blokir. Akhirnya akeh protes itu ya. Lho priwe gawe aturan kok kaya ngene. Itu kan wajar. Sing jenenge aturan gainan menungso itu ya pasti enggak sempurna, akhirnya ada kekurangan nanti direvisi, diperbaiki. Tapi kalau aturan yang dibikin Allah bukan berarti aturan Gusti Allah terus kurang, enggak ya. Tapi memang Allah sudah bikin banyak sekian aturan, nanti penerapannya itu beda-beda waktu. Ini aturan untuk pas kecil, ini aturan pas untuk sudah dewasa, ini aturan pas sudah nanti ketika orang sudah tua. Itu kan nanti beda-beda gitu ya. Zaman kecil kamu boleh buka aurat itu ya. Katokan pendek ya oleh gitu ya. Tapi nanti kalau kamu sudah balik, kamu harus menutup aurat lagi. Tapi kalau kamu nanti sudah tua itu ya, kamu kan itu nanti ada keringanan aurat itu lebih ringan kalau orang tua. Karena bisa jadi dia itu hidupnya dirumat oleh orang lain. Nah, nek auratnya kebuka, itu ya wis ora dosa maning kayak dosane pas kamu masih enom itu ya. Karena itu sudah sepuh gitu ya. Apalagi yang wis ora iso ngopo-ngopo, nang kamar mandi kudu dikancani babysitter misalnya, ya bukan babysitter ya, suster itu ya. Kan ada ya orang tua yang dirawat orang lain ya. Kalau dirawat anak sendiri mah enggak masalah ya. Kalau dirawat orang lain bisa jadi auratnya kebuka ketok karo wong liya. Tapi kan itu kondisinya sudah sepuh, maka tidak lagi seketat zaman enom. Maka bagi Allah itu ya sangat mampu untuk membuat banyak skenario, banyak aturan yang bisa berlaku sesuai kemanfaatan untuk manusia itu sendiri-sendiri sesuai dengan fase waktunya. Nah, kalau ayat 107 ini untuk menegaskan kembali itu ya. Karena Allah tadi sudah disifati ala kulli syai'in qadir itu ya. Maha mampu, ya, maha kuasa, maka di sini diperlihatkanlah kemahakuasaan Allah itu seperti apa? Annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Langit bumi wae kabeh tunduk di bawah kuasa Allah. Mosok gawe aturan ora iso dirubah ya, maka Allah maha berhak untuk merubah-rubah aturan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita kan nggak bisa, kita kan warga itu ya, nggak mungkin bisa melu-melu ngerevisi aturan yang dibikin oleh pemerintah, itu kan karena kita nggak punya kuasa itu ya. Tapi kalau kita yang di posisi pemerintah jadi presiden misalnya, pasti kalian bisa bikin aturan-aturan baru. Itu ibaratnya semakin punya kuasa seseorang itu kan berarti semakin mampu untuk bisa bikin aturan itu ya. Bupati itu kan bisa bikin aturan-aturan yang tertentu yang harus ditaati oleh orang yang di bawah kekuasaan bupati itu ya. Atau presiden ya berarti bisa bikin aturan
yang harus ditaati oleh orang yang di bawah kekuasaan presiden. Apalagi Allah yang menguasai segala sesuatu. Pasti tentu itu hal yang mudah bagi Allah untuk bikin itu tadi ya, aturan-aturan baru. Nah, di sini juga ada bagian yang kedua dari ayat 107 itu peringatan itu ya, bagi orang-orang yang masih janggal dengan aturan Allah tadi ya, revisi aturan Allah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kalau tidak, ibaratnya itu tidak ada selain Allah yang bisa jadi wali dan jadi nasir. Ya. Ini banyak ya, banyak terjadi atau tersebut di beberapa ayat itu ada kata wali dan nasir. Bedanya apa? Ini sama-sama dua-duanya itu menjadi ibaratnya penolong kita itu. Wali dan nasir itu sama-sama penolong bagi orang lain itu ya. Kalian ini kan sekarang kalau kalian diculke kon golek duit dhewe mungkin urung iso itu ya. Apalagi kalian masih fase belajar atau kalian pas habis lahir ceprot itu ya. Kon mangan dhewe mesti urung iso. Maka orang tua kalian itu ibaratnya wali kalian. Karena apa? Orang tua kalian itu yang menyediakan kebutuhan kalian. Pengen mangan ditukokke, ora mampu nyendok dhewe disendokke gitu ya. Jadi orang tua kita itu jadi wali kita. Maksudnya yang nulungi, menyediakan apa yang kita butuhkan. Pengen sekolah orang duit dibayari. Tapi ada keterbatasan dari orang tua kita. Dalam hal apa? Dalam hal yang nanti ada sifat lain dari Allah, misalnya di sini nasir itu ya. Nasir itu gini, kita kalau terjadi kalian naik motor terus kecelakaan, itu kan orang tua kita tidak bisa menghindarkan kita dari kecelakaan itu ya. Atau kalau kita misalnya dilalah mbuh kenopo dibegal wong, orang tua kita nggak bisa mencegah kita dari dibegal gitu ya. Yang bisa orang tua kita berikan itu kan setelah kita ditangkap polisi, engko teko nang kantor polisi, akhirnya apa itu? Mungkin membantu membebaskan. Tapi nggak bisa yang dari awal itu mencegah itu ya. Maka di sini ada yang sifatnya nasir tadi ya. Kalau nasir itu ibaratnya bisa membela kita dari hal-hal buruk yang mungkin akan menimpa kita. Maka biasanya kalau kalau kalian lihat berita itu ya, ada kelompok namanya Hizbullah itu ya, atau itu kan lambang di benderanya itu ada Nasrum Minallah itu ya. Karena Hizbullah itu kan kelompok yang memang tujuan diberdirikannya dulu itu untuk melawan itu ya, penjajahan Israel itu ya. Maka dia karena urusannya itu ngelawan musuh, maka itu kan bahaya yang tidak bisa orang tua kita itu memenuhi kebutuhan kita untuk selamat dari musuh itu ya. Yang bisa hanya Allah. Maka nasir itu lebih sifatnya dari mara bahaya. Orang tua kita kan tidak bisa ya melindungi kita dari mara bahaya. Mungkin bisa tapi ya tidak bisa. Bisanya hanya membantu itu ya. Setelah kedaden baru nembe bantu ya. Kita sakit itu kan ya, orang tua kita tidak bisa menangkal kita dari sakit itu ya. Nek wis kedaden loro nembe tokoke obat itu ya. Ke rumah sakit itu ya. Ya ada keterbatasan dari orang tua kita. Nah, tapi kalau Allah itu punya dua-duanya, ya wali, ya nasir gitu ya. Nah, kalau ayat 108 ini juga bentuk pertanyaan lagi itu ya. Kalau ini bedanya, ini untuk orang yang beriman. Kalau tadi kan untuk orang-orang yang tidak beriman itu ya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ada kekhawatiran ini ya, beberapa orang
yang tidak mantep dengan hukum baru gitu ya. Misalnya ada aturan baru yang dulu turun itu pindah kiblat, itu kan memang ada beberapa orang itu yang ragu. Sing imane kuat yo opo wae sing Kanjeng Nabi perintah yo langsung manut. Cuma kan wong zaman biyen itu imane umume wong ya umume apa? Iman itu beda-beda. Ono wong sing imane kuat. Ya kayak kalian ini ya. Kalau ada bel salat itu kan responnya ono sing beda-beda. Ono sing langsung grek mangkat salat. Ono sing engko disit lah. Rebahan dulu 5 menit jejeke geger dhisik gitu ya. Engko bar kowe nembe mangkat sholat. Atau kalau ada itu ya jam mangkat kuliah itu ya, itu kan mungkin dari kalian ada yang sebelum teng jam masuk wis tekan kelas. Ono sing pas teng jam masuk nembe tekan kelas. Ono sing rapopo telat 10-20 menit. Sing penting mlebu. Itu kan model wong beda-beda. Nah, ini untuk orang yang modelnya sing mandan kelelat-kelelet itu ya, apalagi sing mandan gampang ragu, terpengaruh oleh omongannya wong Yahudi. Itu di sini diberi semacam itu ya, pertanyaan yang tadi, tapi yang sifatnya bukan tadi ya, yang sifatnya bukan mencari informasi. Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Jadi dulu itu kan Nabi Musa ketika dapat wahyu, terus wahyunya disampaikan ke umatnya kan malah justru minta bukti itu ya. Minta buktinya itu apa? Arinallaha jahrotan. Mbok yo Nabi Musa jenengan itu jere beneran diperintah kalau Gusti Allah. Berarti jenengan kudune iso mbuktekke nang dewek ben dewek bisa ndeleng Gusti Allah. Jadi mereka minta bukti fisik gitu ya. Padahal iman itu kan harusnya tidak harus dibuktikan dengan fisik ya. Kita kan iman ono surga neraka, apa kalian pernah nonton surga neraka? Kan ora pernah. Wis jerene ono itu. Ya wis pokoknya kita yakin ono. Bener gitu. Beda kalau masalah misalnya dosennya mau ngamuk, misalnya kayak gitu ya. Karena pada telat, dosennya marah, akhirnya sing telat ora oleh mlebu. Itu kan kamu bisa membuktikan itu ya. Iki lho, tak rekam, ono rekaman suarane. Atau ini loh ada chatnya. Itu kalau terkait kejadian sehari-hari. Tapi kalau ini kejadian terkait keimanan itu kan harusnya tidak perlu dibuktikan dengan bukti fisik. Tapi dulu ketika Nabi Musa itu menghadapi kaumnya minta bukti fisik. Maka di sini ditanyakan kembali itu ya. Apa kamu juga ngelakoni sing biyen koyok dilakoni kaum Nabi Musa terhadap nabinya ketika diperintah terkait sesuatu ayat itu, sesuatu perintah. Maka kalau orang yang seperti itu diperintah nabi ini orang percaya atau ragu sampai minta bukti, maka bisa jadi dia itu yatabaddalil kufra bil iman itu ya. Imane diganti karo kufur itu ya. Kudune iman. Kalau kita sudah ibaratnya kita itu kalau kalian mungkin orang ini ya, kalau kalian itu sekarang mungkin ya jatuh cinta sama seseorang, itu kan opo sing diomong karo wong sing mbok senengi itu pasti kamu langsung percaya gitu ya. Meskipun wongnya lagi dobos itu ya, lagi bodoni itu ya, namanya aja jatuh cinta itu ya. Ibaratnya kamu pasti tidak meragukan omongan wong sing mbok tadi ya yang kamu cintai, atau mungkin omongannya wong tuamu itu ya, karena kamu menghormati orang tuamu pasti ya kalaupun orang tuamu berbicara ya kamu umumnya percaya atau melaksanakan ya, tapi kalau apalagi Nabi itu ya kudune itu yang apapun yang diucapkan itu harusnya dipercaya 100%. Tapi kalau bagi orang yang nggak percaya itu kan sekali tidak percaya itu yang dipertaruhkan sangat besar ya. Yang dipertaruhkan itu kan iman dan diganti dengan kekufuran. Mungkin kalau kalian nggak percaya dengan dosen, gitu ya, paling efeknya hanya ketinggalan kelas, gitu ya. Kelas diganti dari hari Selasa ke hari Rabu. Kalau kamu nggak percaya, paling kehilangan absen, gitu ya. Itu hanya sepele. Atau mungkin kalau kamu kerja, orang percaya bosmu, gitu ya,
paling kamu dipecat atau gajinya dikurangi. Tapi kalau kamu nggak percaya omongannya Kanjeng Nabi, itu kan berarti kamu wis kehilangan sesuatu yang sangat berharga itu ya, keimanan itu. Nah, maka di sini peringatannya sebenarnya peringatan yang tidak remeh itu ya, karena kehilangan keimanan diganti dengan kekufuran. Kalau sudah kayak gitu maka resikonya faqad dhalla sawaas sabil, kesasar itu ya. Ibaratnya dolla itu kamu melaku tapi ora tekan tujuannya. Ya, bayangkan kamu tuku barang, check out Shopee, wis bayar ngenteni suwe, barangnya teko jebule dihapusi gitu ya. Tukune HP sing teko malah boto itu ya, apa? Batu bata gitu ya. Atau apa kamu beli HP sing teko malah gerdus tok, ora ono isine. Yaitu dola itu kamu wis ngelakoni malah justru ora sampai pada tujuannya. Ya gelone ora, bisa jadi gelone ora mung nang kene gitu ya. Mungkin di sini mereka yang orang nggak iman itu masih merasa aman-aman saja, tapi ketika sudah meninggal, umumnya orang, kita semua itu nanti ketika sudah meninggal itu kan berharap kehidupan setelah dunia ini itu akan lebih baik gitu ya. Semua orang itu berharap seperti itu. Tapi ketika nanti orang itu menemukan setelah kematian bahwa hidup di akhiratnya itu malah justru lebih tidak enak, lebih berbahaya dari kehidupan mereka di dunia, itu baru akan merasa penyesalan selama-lamanya. Kalau kita menyesal yang sekarang itu tidak selama-lamanya. Kamu sekarang nilaimu jelek, itu semester depan bisa kamu perbaiki. Kamu sekarang mungkin ketinggalan absen, minggu depan bisa absen kamu hadir. Kalau sekarang minggu ini gaib, besok bisa kamu perbaiki gitu ya. Ibaratnya kita selama di dunia masih punya banyak waktu untuk memperbaiki keadaan gitu ya, untuk memperbaiki masa lalu. Tapi ketika orang sudah mati, ya wis rampung gitu ya. Sekali vonisnya itu urip ora kepenak, berarti kan digambarkan surga atau neraka, ya wis angel 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 diperbaiki itu ya. Tapi kalau bagi orang iman mungkin ya nang nerakane sedela mung mampir. Tapi kalau bagi orang yang enggak iman itu kan wis lawas. Ini ibaratnya peringatan yang tidak sepele bagi orang-orang yang tidak iman kepada Kanjeng Nabi atau apa yang diperintahkan tentang perpindahan kiblat atau ya perpindahan aturan yang baru yang mengganti aturan lama. Ya, semoga ada manfaatnya dan Allah wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang mohon maaf sebelumnya saya berarti absen ngajar sudah berapa bulan? 2 bulan ya. Ya karena saya ke Jogja menemenin ibu itu ya. Kemarin diganti apa kalau pas saya nggak ada itu? Salah ya baca rotib ya. Saya baca rotib. Ya semoga nggak ke Jogja lagi ini ya. Jadi bisa kembali ngaji lagi. Nembe tekan jus piro ya jus 1 ya ini ya. Burung rampung-rampung. Semoga ada manfaatnya dan Allah wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.